Lazarus Group muncul berkali-kali di laporan keamanan global sebagai aktor siber yang menakutkan, campuran operasi negara dan kriminal finansial. Berulang kali dituding berafiliasi dengan Korea Utara, kelompok ini membuktikan kemampuannya beralih peran dari serangan geopolitik ke aksi kriminal yang mencari keuntungan. Kasus paling terkenal termasuk peretasan besar terhadap Sony Pictures pada 2014, sebuah serangan yang memicu debat internasional tentang keamanan perusahaan dan tanggung jawab negara. Namun, aksinya yang benar-benar meresahkan dunia adalah serangkaian serangan terhadap sistem finansial, termasuk percobaan untuk membobol cadangan bank sentral dan pencurian mata uang kripto. Lazarus tidak hanya mengandalkan malware biasa, mereka menggabungkan spionase, sabotase, dan teknik pencucian uang digital yang rumit. Dampaknya nyata, kerugian finansial besar, gangguan layanan, dan eskalasi ketegangan geopolitik. Keunikan Lazarus adalah fleksibilitas taktisnya. Bisa menyerang untuk kepentingan politik, sekaligus mencari uang dalam skala besar. Sampai hari ini, aktor-aktor seperti Lazarus menunjukkan bahwa ancaman siber modern seringkali bukan sekadar kejahatan jalanan, melainkan bagian dari persaingan kekuatan antar negara. Fancy Bear. APT28 yang sering disebut Fancy Bear adalah nama yang muncul di dokumen-dokumen investigasi ketika peristiwa peretasan berbau politik terjadi. Banyak lembaga intelijen menautkannya kepada struktur militer intelijen Rusia. Fancy Bear dikenal karena tujuan yang jelas, pengintaian politik, manipulasi opini publik, dan gangguan proses demokrasi. Mereka menargetkan partai politik, institusi pertahanan, media, serta organisasi internasional. Dan ketika mereka berhasil, hasilnya sering berupa kebocoran email yang memicu disinformasi dan polarisasi. Teknik mereka bisa canggih, tetapi sisi paling berbahaya adalah dampak non-teknisnya. Kebocoran terkoordinasi yang diatur untuk memanipulasi wacana publik. Operasi-operasi ini memperlihatkan bagaimana serangan cyber modern tak hanya soal data, tapi soal kekuasaan dan pengaruh. Terlepas dari kontroversi atribusi, APT28 menjadi simbol bagaimana negara menempatkan domain cyber sebagai salah satu arena penting dalam persaingan geopolitik abad ke-21. Cozy Bear. Berbeda nuansa dengan Fancy Bear, APT29 atau Cozy Bear sering diidentifikasi sebagai aktor spionase yang sangat sabar dan halus. Dihubungkan oleh banyak analisis dengan layanan intelijen Rusia, Cozy Bear tidak mencari panggung publik. Mereka menyusup untuk mendapatkan intelijen politik, diplomatik, dan riset ilmiah. Salah satu kampanye paling disorot adalah serangan terhadap organisasi yang terlibat dalam riset vaksin COVID-19, di mana tujuan utamanya diduga adalah mendapatkan informasi strategis dan teknologis. Metodologi Cozy Bear adalah bertahan lama di jaringan target. Mereka memasang pintu belakang, mengintai, dan memanen data secara tersembunyi selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Ancaman dari kelompok ini bukan sekedar kebocoran sensitif. Ini soal kemampuan membentuk keputusan politik dan kompetitif melalui akses rahasia. Untuk organisasi modern, Cozy Bear adalah peringatan bahwa serangan cyber terburuk seringkali dimulai dengan pengintaian panjang yang hampir tak terlihat. Shadow Brokers. Equation Group muncul dalam riset keamanan sebagai entitas berteknologi tinggi yang diyakini memiliki akses ke eksploit kelas negara, tools yang dirancang untuk operasi ofensif tingkat tinggi. Ketika kelompok bernama Shadow Brokers mulai membocorkan toolkit yang dikaitkan dengan Equation Group, dunia TI menyaksikan konsekuensi besar. Eksploit yang sebelumnya diyakini hanya dimiliki badan intelijen, kini tersebar bebas. Salah satu efek paling dramatis dari bocoran ini adalah munculnya worm dan ransomware global yang memakai eksploit tersebut. Salah satu eksploit yang terkenal adalah Eternal Blue yang dipakai WannaCry dan NotPetya.
Pelajaran dari episode ini jelas. Ketika alat ofensif tingkat negara bocor, kerusakannya melampaui target politis. Ia menjadi senjata yang dipakai kriminal untuk menyerang infrastruktur, bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Equation Group Shadow Brokers adalah pengingat pahit bahwa kerahasiaan teknologi ofensif adalah ranah yang penuh resiko dan kebocoran bisa memicu krisis global. Revil juga dikenal sebagai Sodino Kibi, merepresentasikan model kriminal siber modern, ransomware sebagai layanan. Alih-alih meretas sendiri setiap korban, jaringan ini menyediakan malware, infrastruktur, dan layanan pemerasan kepada afiliasi, lalu menuntut tebusan jutaan dolar ketika korban terinfeksi. Revil terkenal karena serangan pada rantai pasok, perusahaan besar, dan bahkan penyedia layanan yang berdampak masif pada ekonomi. Taktik mereka termasuk perampasan data dan ancaman publikasi jika tebusan tak dibayar. Serangan-serangan Revil tidak hanya menghentikan operasi, mereka memaksa organisasi membuat keputusan sulit, bayar tebusan atau menghadapi kebocoran dan kerusakan reputasi. Walau beberapa operasi Revil sempat digempur lewat aksi penegakan hukum internasional, model bisnisnya menular. Muncul banyak varian dan grup baru yang meniru taktik sama. Revil mengajarkan satu hal menakutkan. Di dunia digital ekonomi modern, ransomware bisa menjadi senjata yang menghentikan layanan penting dan menguras keuangan dalam hitungan jam. Conti adalah salah satu sindikat ransomware paling agresif dan terorganisir di era modern. Mereka memiliki struktur komersial, tim pengembang, leak site, dan jaringan afiliasi yang menjalankan serangan skala besar. Conti mentarget instansi kesehatan, pemerintah daerah, dan perusahaan infrastruktur, sektor yang ketika terganggu berdampak langsung pada publik. Taktik yang membuat Conti berbahaya adalah kecepatan dan ketepatan serangan, infiltrasi jaringan, eskalasi hak akses, enkripsi data, lalu tuntutan tebusan besar. Ada juga praktik publikasi data korban sebagai tekanan tambahan. Pada puncaknya, Conti menyebabkan gangguan layanan vital dan kerugian operasional besar. Belakangan, tekanan hukum dan kebocoran internal mengganggu operasional mereka, namun dampaknya tetap meninggalkan sisa, perusahaan yang trauma, sistem yang harus diperbaiki, dan model kriminal yang terus berubah. Conti memperlihatkan bagaimana ransomware profesional kini beroperasi hampir seperti bisnis kriminal lintas negara. Carbanak Fin7, juga dikenal sebagai Carbanak, adalah contoh klasik kelompok kriminal yang menarget sektor finansial dan retail dengan skema panjang dan canggih. Mereka terkenal karena kampanye yang mencuri jutaan data kartu pembayaran dan dana, menembus jaringan restoran besar dan pengecer global. Metode mereka seringkali dimulai lewat spear phishing yang tampak meyakinkan, lalu bergerak lateral untuk mencapai sistem pembayaran. Hasilnya, kerugian finansial besar bagi perusahaan dan ribuan nasabah yang terkena dampak. Fin7 bukan sekedar kelompok kecil, mereka terorganisir, profesional, dan beroperasi seperti operasi kriminal terstruktur. Meski beberapa anggota pernah ditangkap, jaringan dan teknik mereka menginspirasi generasi penjahat cyber berikutnya. Fin7 mengingatkan kita bahwa titik lemah pada rantai pasokan dan sistem pembayaran bisa dimanfaatkan oleh aktor cerdik untuk mencuri jutaan dolar. Lockbit adalah contoh ransomware modern yang sangat produktif dan lincah. Menggunakan model RAAS, Ransomware as a Service, Lockbit cepat menjadi pilihan favorit kriminal siber yang ingin mendapatkan untung besar. Mereka menarget organisasi di seluruh dunia, dari perusahaan menengah hingga layanan publik, dan terkenal karena kemampuan otomatisasi penyebaran serta situs kebocoran data yang publik.
Ancaman Lockbit bukan hanya enkripsi file. Ancamannya juga gangguan operasional jangka panjang dan pemerasan reputasi. Penegakan hukum global beberapa kali mencatat kemenangan, tetapi model Lockbit mudah ditiru sehingga grup-grup baru terus bermunculan. Untuk perusahaan, Lockbit menjadi alasan kuat mempercepat backup resilient, segmentasi jaringan, dan kesiapsiagaan insiden. Grup ini menegaskan realitas. Ancaman ransomware kini adalah resiko eksistensial bagi banyak organisasi.